Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Risalatul Muawanah, kita masih berada di pembahasan tentang anjuran untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya di dalam berzikir kepada Allah, kemanfaatannya ini tidak mungkin tampak kecuali kalau di dalam zikiran itu ada dua perkara. Yang pertama, kita lakukan secara istiqamah, dan yang kedua, kita lakukan dengan hati yang hadir. Kalau ketika kita berzikir dengan dua perkara ini, maka insya Allah manfaatnya akan tampak dari zikiran yang kita baca. Yang pertama, kita lakukan dengan istiqamah. Yang kedua, kita lakukan dengan hati yang hadir, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau, al-awradu la tanfa'u illa ma'ad dawam wa la tu'athir illa ma'al hudur. Bahwasanya zikir ini tidak akan bermanfaat, wiritan yang kita lakukan tidak akan manfaat kecuali kalau kita lakukan dengan istiqamah, dan dampaknya tidak mungkin tampak, manfaatnya tidak mungkin tampak kecuali kalau kita lakukan dengan hati yang hadir, yakni kita sambungkan hati kita dengan apa yang kita baca, kita sambungkan hati kita dengan apa yang kita lakukan, maka insya Allah kemanfaatannya, dampaknya akan tampak kalau suatu wiritan kita lakukan dengan dua perkara. Dan kita juga tahu bahwasanya ada 3 zikiran yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk kita takuni, untuk kita jadikan sebagai wiritan. Yang pertama adalah zikiran la ilaha illallah, yang kedua adalah istighfar, yang ketiga adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, kalau bisa 3 wiritan ini kita jadikan sebagai keistiqamahan kita yang selalu kita tekuni setiap harinya. La ilaha illallah, astaghfirullah, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan paling afdalnya zikir, Pak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Dan juga dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, maka keimanan kita akan bertambah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah kecuali kalau dia membawa la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada kalimat yang keluar dari lisannya ketika ingin meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tidak mungkin orang itu ketika dalam keadaan sakaratul maut lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah kecuali kalau dia melazimi selalu mengucapkan dan berzikir dengan la ilaha illallah di setiap harinya. Nah, maka la ilaha illallah adalah wiritan pertama yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk kita lazimi, untuk kita istiqamahkan. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkokohkan makna la ilaha illallah di dalam hati kita. Allah hidupkan kita dengan la ilaha illallah, Allah wafatkan kita dengan la ilaha illallah,
dan Allah kumpulkan kita bersama ahli la ilaha illallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, dan salah satu zikiran yang diijazahkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullahu ta'ala wara'ah, waktu kemarin beliau datang ke Indonesia adalah untuk membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Ini zikiran beliau ijazahkan kepada kita semuanya Pak, yang ada di Indonesia secara umum dan kepada yang hadir ke dalam majelis Habibnya Umar itu secara khusus. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Ini diijazahkan oleh guru kita Al-Habib Umar untuk kita baca dan kita jadikan wiritan. Apa keutamaan daripada zikiran la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin? Pertama, keutamaannya orang yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sehari sebanyak 100 kali, maka lafaz ini nanti akan menjadi temannya ketika dia masuk ke dalam kuburan. Di kuburan yang ketika itu orang terdekat kita tidak bisa lagi menemani kita Pak. Sekarang kita Masya Allah hidup di dunia banyak kawan setia Pak. Banyak kawan setia, banyak kawan dekat, banyak sahabat-sahabat yang peduli dengan kita. Tapi kepedulian mereka itu hanya sampai ke kuburan Pak. Kalau memang mereka betul-betul peduli kepada kita, hanya sampai ke kuburan, tidak ikut masuk. Sesetia-setianya teman kepada kita, tidak bakal ada yang mau masuk nemanin kita ke dalam kuburan. Betul atau tidak Pak? Sesetia-setianya teman kita, tidak ada yang berani dan tidak ada yang sanggup untuk bisa masuk sama kita ke dalam kuburan. Paling kuatnya mereka sampai ke kuburan ngawankan kita. Setelah itu udah tidak ada lagi teman yang bakal diam di samping kita. Hanya amal yang kita lakukan di dunia yang kelak akan menjadi teman kita. Dan salah satu amalan yang bakal menjadi teman kita nanti ketika kita berada di alam kubur, ketika di sana tidak ada teman, ketika kita di sana kesepian, adalah bacaan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ini. Maka keutamaannya pertama, orang yang melazimi membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dalam sehari semalam sebanyak 100 kali, maka lafaz ini akan menjadi temannya nanti di kuburan. Yang kedua, menarik kekayaan. Kalau kita kepengen Allah lapangkan dari segi rezekinya, maka amalan ini bisa kita jadikan usaha untuk bisa menarik rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kita ini mempersempit makna usaha di dalam mencari rezekinya Allah. Kita hanya menyangka bahwasanya rezekinya Allah kalau kita lakukan dengan usaha secara zahir, berangkat kerja, ya kan? Melakukan jadi apa? Di kantor ke dagang ke melakukan bisnis tertentu. Terkadang kita hanya menyangka bahwasanya rezeki itu datangnya dari sebab-sebab ataupun usaha zahir seperti ini. Padahal di dalam Islam kita diajarkan ada usaha yang bisa kita lakukan secara batin untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya dengan membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Juga sama seperti sholat duha. Juga sama seperti membaca surat Al-Waqi'ah. Ini merupakan usaha bagi kita untuk bisa mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, usaha maknawinya Pak. Ini keutamaan yang kedua. Dan yang ketiga, la ilaha illallah yang kita baca sebanyak 100 kali itu akan mengetuk kepada pintu surga. Kalau kita sering membaca la ilaha illallah dalam sehari, kita membacanya 100 kali, maka bacaan itu akan mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kalau pintu udah diketuk, lebih-lebih kita mengetuk pintu Tuhan yang Maha Dermawan,
maka insya Allah pintu akan dibuka. Betul atau enggak Pak? Hah? Kalau kita ngetuk pintu orang yang terkenal dengan kedermawanannya, ya kan? Sehari kita ketuk pintunya, kepengen mendapatkan kedermawanan dari dia, kira-kira dibuka enggak pintunya Pak? Sama orang yang dermawan, insya Allah dibuka. Walaupun terkadang semua orang yang kikir, kalau kita setiap hari mengetuk, walaupun 1000 insya Allah dibuka dikasih. Kalau setiap hari kita buka, kalau kita setiap hari kita ketuk. Lalu bagaimana dengan membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin? Dalam sehari kita baca 100 kali, itu akan mengetuk pintu surga. Kira-kira oleh Tuhan yang maha dermawan, dibuka enggak pintu surga untuk kita kalau di akhirat? Kalau setiap hari ketika kita ada di dunia selalu mengetuknya, minta izin kepada Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Nah, maka ini merupakan keutamaan bagi hamba yang melazimi membaca zikiran la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sehari dibaca 100 kali. Ijazah dari guru kita Al-Habib Umar. Makna ijazah itu apa? Maksud daripada ijazah itu artinya bahwasanya ketika kita mengamalkan amalan ini kita amalkan dengan tali rantai yang bersambung. Habib Umar menyampaikan, memberikan ijazah. Arti ijazah itu adalah izin kepada kita untuk mengamalkannya. Berarti anak udah dapat izin dari guru kita Habib Umar. Habib Umar dapat izin dari gurunya. Gurunya juga dapat izin dari gurunya. Gurunya juga dapat izin dari gurunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang kita lakukan dengan ijazah, maka pengaruhnya lebih kuat daripada amalan yang kita lakukan dengan tanpa ijazah dari seorang guru. Dan alhamdulillah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ini zikiran seperti ini udah kita mendapatkan ijazahnya dari Habib Umar. Dibaca sehari sebanyak 100 kali. Waktunya kapan? Terserah kita mau bacanya kapan. Habis subuh boleh, habis duhur boleh, habis asar boleh, habis maghrib boleh, habis isya boleh. Ketika kita sedang jalan, mungkin dari rumah ke masjid sambil megang tasbih kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sampai 100 boleh, terserah. Walaupun nanti afdolnya kita tentukan waktunya. Kalau mau nanya boleh, terserah. Yang penting dalam sehari kita membacanya 100 kali. Tapi afdolnya bagaimana kita tentukan waktunya. Misalnya habis duhur anda baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu lebih afdal sebagaimana nanti akan kita terangkan. Dan 3 keutamaan ini Pak, barusan yang kita sampaikan dijelaskan oleh Nabi kita di dalam hadisnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala fi yaumin mi'ata marratin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kana lahu anisan fi wahsyatil qabar, wastajlabal ghina, wastaqra'a babal jannah." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca di setiap hari sebanyak 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka lafaz ini, bacaan ini akan menjadi temannya nanti di kuburan dan akan menarik kekayaan dan akan mengetuk pintu surga, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan amalan yang tidak boleh kita sia-siakan. Betul atau tidak Pak? Perlu berapa menit baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin selama 100 kali. Sebanyak 100 kali. Perlu berapa menit Pak? Tidak sampai 5 menit selesai. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 6. Tidak sampai 5 menit selesai. Artinya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Malik, sang raja. Al-Haq, yang benar. Al-Mubin, yang jelas. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tidak ada Tuhan selain Allah, raja yang benar, yang jelas. Ini maknanya. Maka pertama, zikiran yang perlu kita lazimi adalah membaca la ilaha illallah
Dan afdalnya kalau kita tambah al-malikul haqqul mubin. Baca dalam sehari semalam 100 kali. Insyaallah keutamaannya telah dijanjikan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah beristighfar. Mengucapkan astaghfirullahal azim. Artinya aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astagfirullah. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini adalah hamba yang banyak dosa, Pak. Betul atau enggak? Ya kan? Selama kita bukan nabi, bukan rasul, pasti dosa pernah kita lakukan. Karena yang terjaga dari dosa hanya nabi. Yang terjaga dari maksiat hanya rasul. Selain itu kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Memang udah menjadi sunnatullah menjadikan manusia itu melakukan kesalahan. Pasti, Pak. Manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Allah ciptakan manusia dengan itu. Karena apa? Karena dengan kesalahan itulah nanti akan tampak maghfirahnya Allah. Kalau Allah tidak menjadikan manusia jatuh ke dalam kesalahan, bagaimana mungkin Allah akan tampakkan ampunannya kepada hamba? Makanya di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau seandainya kalian ini tidak Allah jadikan sebagai hamba yang suka melakukan kesalahan, kalau memang Allah ciptakan manusia sebagai hamba yang tidak melakukan kesalahan seperti malaikat hamba yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau kata Rasulullah, kalau kita Allah ciptakan sebagai hamba yang tidak melakukan kesalahan, pasti Allah nanti akan menciptakan hamba lain yang melakukan kesalahan, kemudian Allah ampuni dosanya. Karena memang Allah kepengen menampakkan maghfirahnya Allah dengan kesalahan hamba yang dilakukan. Maka sebenarnya kesalahan itu salah. Tetapi yang paling salah adalah ketika kita melakukan kesalahan lalu tidak mau meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebenarnya punya salah itu masalah. Tetapi yang lebih bermasalah kalau kita setelah punya salah hendak minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala perlu untuk kita lazimi. Dalam sehari semalam beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam sehari semalam meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali, Pak. Ini siapa ini? Nabi Muhammad, tak punya dosa, tak pernah bermaksiat, tapi beristighfar kepada Allah sampai 70 kali, sampai 100 kali dalam riwayat yang lain. Padahal beliau adalah seorang nabi. Lalu apa makna istighfarnya Rasulullah nih? Apa makna taubatnya Nabi padahal beliau tidak punya salah? Ngasih contoh kepada kita supaya kita tahu. Lihat nih, sekelas Nabi Muhammad yang tak punya dosa masih beristighfar. Sekelas Nabi Muhammad yang tak pernah melakukan kemaksiatan masih bertaubat kepada Allah sampai 100 kali. Masa kita yang setiap hari melakukan dosa tak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini hamba yang gimana ini, Pak? Kalau Rasulullah yang suci dari dosa masih minta ampun kepada Allah, lalu kita yang penuh dengan dosanya tak mau minta ampun kepada Allah. Maka beristighfar sehari semalam harus kita lakukan. Nah, lakukan semampu kita, mampunya berapa, yang penting istiqamah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini manfaat utamanya untuk meleburkan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, ini agar supaya dosa yang pernah kita lakukan bisa dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Kan kita tahu bahwasanya dosa terbagi menjadi dua, Pak ya. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil.
Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Dosa besar itu kayak apa? Kayak kita berzina, naudzubillah. Tak usah kita ya. Kalau ada orang berzina misalnya, naudzubillah. Ada orang berzina, ada orang membunuh, ada orang murtad keluar dari agama Islam. Ini dosa besar. Dosa kecil mungkin kita jalan lihat paha orang. Ini dosa kecil, ya kan? Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa kecil itu kalau dilakukan secara terus-menerus jadi besar juga. Dosa kecil kalau setiap hari kita kayak gitu, tidak merasa nyesal, kata Rasulullah atau kata ulama, satu kali itu rezeki, dua kali ini maksiat, dosa udah. Kalau satu kali itu rezeki, tidak apa-apa katanya. Kalau lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, pandangan pertama bukan satu kali langsung astagfirullah di gini, tunda. Maunya satu kali kita langsung berpaling, satu kali kita langsung berpaling. Tapi kalau kita lakukan terus menerus seperti itu jadi besar juga. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita setelah itu minta ampun kepada Allah, maka dosa yang besar itu dianggap tidak ada, karena Allah bakal mengampuni setiap taubat yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah bakal ampuni sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Maka kata Rasulullah, fatuba liman wajada fi kitabihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang di buku amalannya tercatat istighfar yang banyak. Kata Rasulullah, beruntung kalau di catatan amal kita ini banyak istighfarnya. Maka kalau kita kepengen jadi orang yang beruntung, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dulu pernah ada cerita ada seorang ulama yang datang 3 orang kepada ulama ini. Dia minta petunjuk kepada ulama. Yang pertama bilang bahwasanya dia itu minta petunjuk dalam urusan rezeki. Mungkin rezekinya agak sempit, jadi dia minta petunjuk kira-kira amalan apa yang perlu saya lakukan supaya Allah melapangkan rezekiku. Kata ulama ini, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang kedua ini datang dan dia bilang minta petunjuk bagaimana caranya supaya di kampung anak ini turun hujan, karena udah berbulan-bulan kemarau, hujan tidak turun. Kata ulama ini, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian datang orang yang ketiga minta petunjuk kepada ulama ini agar supaya Allah memberikan anugerah keturunan. Udah menikah bertahun-tahun tapi masih belum punya anak. Akhirnya kata ulama ini, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 masalah dikasih 1 solusi. Minta Allah murahkan rezeki, suruh banyak beristighfar. Minta Allah turunkan hujan, suruh banyak beristighfar. Minta Allah berikan keturunan, suruh banyak beristighfar. Akhirnya ada salah seorang murid ulama ini, dia heran kok bisa 3 permintaan yang berbeda tapi jawabannya satu. Akhirnya setelah 3 orang ini pulang, dia bertanya, wahai guru, kok bisa? Ini kan hajatnya mereka beda-beda, tapi kenapa kok solusinya cuma satu, petunjuknya cuma satu, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kata ulama ini, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, maka Nabi Nuh, ini ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah
Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang mana dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan akan menganugerahkan kalian harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang pada intinya dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan beristighfar. Yang pertama, orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah Allah turunkan hujan kalau memang kita butuh hujan. Alhamdulillah kita di Pontianak, masya Allah, tabarakallah ya. Minggu-minggu ini Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dengan deras. Turunnya hujan itu pertanda rahmat, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menghidupkan segala sesuatu itu dari air. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan segala sesuatu dari air. Maka turunnya hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada satu negeri, Allah turunkan hujan. Nah, dan juga yang pertama, yang kedua, Allah luaskan rezeki orang yang memperbanyak beristighfar. Dan yang ketiga, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan juga nanti Allah akan menganugerahkan anak. Maka orang yang butuh keturunan, yang butuh untuk Allah lapangkan rezekinya, yang butuh untuk Allah turunkan hujan, perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, zikiran yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk kita lazimi adalah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad merupakan perantara antara kita dengan Allah. Nabi Muhammad ini adalah perantara kita untuk mengenal Allah, Pak. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara untuk kita mengenal Allah, untuk kita menganut agamanya Allah, yakni agama Islam, untuk kita beriman kepada Allah. Nabi Muhammad pintu kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersalawat kepada Nabi Muhammad agar supaya hubungan kita dengan Nabi Muhammad itu menjadi bagus, agar supaya hubungan kita dengan Nabi Muhammad menjadi kuat. Karena nanti di akhirat semuanya kepengen syafaat dari Nabi Muhammad. Di akhirat semuanya kepengen syafaat dari Nabi Muhammad. Bahkan yang sekarang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, di akhirat mereka mengharap supaya dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Sekarang mereka yang ingkar kepada Nabi Muhammad, bahkan mungkin sekarang di antara mereka yang mengejek Nabi Muhammad, nanti di akhirat semuanya udah Allah tampakkan. Mana yang hak, mana yang batil Allah tampakkan. Mereka semuanya mengharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling besar orang di dalam memperoleh syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang paling kuat ikatannya dengan beliau. Dan ini bisa kita dapatkan dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti tentang salawat di akhir bab ini akan dijelaskan keutamaannya oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nanti ada beliau jelaskan di akhir bab tentang zikir ini, beliau menjelaskan keutamaan bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka 3 zikiran ini, Pak, 3 zikiran perlu untuk kita lazimi. Yang pertama, la ilaha illallah, kalau bisa ditambah al-malikul haqqul mubin. Yang kedua, beristighfar. Dan yang ketiga adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang istighfar ini masih lupa ini kita sampaikan. Tentang istighfar ini, ada istighfar namanya Sayyidul Istighfar. Pernah dengar enggak, Pak? Sayyidul Istighfar artinya adalah pemimpinnya istighfar. Lafaz istighfar kan banyak. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada astaghfirullah, itu paling pendeknya. Astaghfirullahaladzim. Ada astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kan banyak nih lafaz-lafaz istighfar. Cuman yang paling afdal ada lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Pemimpinnya istighfar.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini agak panjang, Pak. Agak panjang. Ini yang disebut dengan sayyidul istighfar. Pemimpinnya istighfar. Paling afdalnya lafaz istighfar yang mungkin kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca istighfar ini di waktu sore, kemudian dia meninggal di waktu malamnya, maka akan masuk surga. Kalau dia baca di waktu sore, meninggal di waktu malam, akan masuk surga. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di waktu pagi, sore, siangnya meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Dan biasanya sebenarnya ketika khatib ini selesai di khutbah yang pertama, kan khatib kan duduk, Pak, ya, di hari Jumat duduk. Kita biasanya baca apa itu, Pak? Kalau khatib ketiga duduk di antara dua khutbah, baca salawat ya. Kalau muadzin kan baca salawat ya. Sebenarnya afdalnya kita baca istighfar. Walaupun baca salawat bagus hari Jumat. Nah, karena kita dengar apa kata khatib ketika beliau selesai berkhutbah pertama. Apa kata beliau? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kata khatib, wastaghfiru, beristighfarlah kepada Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Makanya kita kalau di Yaman itu para jemaah ketika khatib bilang wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, baca istighfar. Dan istighfar yang dibaca paling afdal adalah sayyidul istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini versi yang kita hafal. Beda dengan versi yang ada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil riwayatnya ini. Tapi riwayatnya banyak. Tapi barusan itu yang kita hafal. Maka sayyidul istighfar ini perlu untuk kita baca. Baca di waktu subuh, baca di waktu sore. Karena kata Rasulullah, kalau orang baca di waktu subuh, mati siangnya masuk surga. Baca di waktu sore, mati malamnya masuk surga. Jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai 1 menit bacanya, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang beristiqamah di dalam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir la ilaha illallah, berzikir astagfirullah, berzikir dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita agar supaya kita tergolong daripada hamba yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah memberikan pertolongan, kekuatan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Allah hancurkan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang zalim kepada umat Islam, dan semoga kita selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab.